Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 26 mata kuliah Pancasila kelas B tahun 2023 ingin mewawancarai beberapa orang dari organisasi ekstra kampus Universitas Hasanuddin mengenai pendapatnya soal negara Indonesia sebagai negara kepulauan. Berikut wawancaranya. Apakah Anda mengetahui Indonesia sebagai negara kepulauan? Dan coba kakak jelaskan sedikit. Iya, saya tahu bahwa Indonesia itu negara kepulauan. Jadi Indonesia itu memang terdiri dari banyak pulau-pulau sehingga akibat dari banyaknya pulau-pulau tersebut menyebabkan Indonesia menjadi negara yang sangat beragam budayanya, agamanya, dan adat istiadatnya. Dan bagaimana pendapat Anda mengenai kaitan Pancasila dengan Indonesia sebagai negara kepulauan? Menurut saya, Pancasila itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Karena Pancasila menjadi nilai-nilai dasar bagi para masyarakat atau bisa juga dibilang sebagai penuntun kehidupan mereka sehingga tidak terjadi perpecahan dalam keberagaman di bangsa Indonesia ini. Pertanyaan pertama, Kak, apakah Anda mengetahui Indonesia sebagai negara kepulauan? Ya, saya tahu. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana pendapat Anda mengenai kaitan Pancasila dengan negara Indonesia sebagai negara kepulauan? Menurut saya kaitannya tuh Pancasila itu menjadi dasar negara yang bisa mempersatukan rakyat-rakyat Indonesia. Baik, terima kasih, Kak. Pertanyaan pertama, apakah Anda mengetahui bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan? Ya, tentu saja. Negara Indonesia itu negara kepulauan yang terdiri atas berbagai macam pulau. Oke. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana solusi yang bisa didapatkan dalam menghadapi tantangan negara Indonesia sebagai negara kepulauan dalam penerapan Pancasila sebagai paradigma atau aturan yang mengatur negara sebagai dasar negara Indonesia? Mungkin untuk mengatasi permasalahan negara kepulauan itu agar tidak menimbulkan separatisme, mungkin yang pertama pemerintah bisa menggunakan itu perkembangan fasilitas seperti menghubungkan pulau yang satu dengan pulau yang lain melalui jembatan-jembatan. Seperti sekarang ini kan sudah banyak pulau-pulau yang dihubungkan sehingga orang-orang itu bisa berkomunikasi dengan antar pulau. Yang kedua mungkin otonomi daerah, karena kalau semuanya harus diikuti pemerintah pusat, pemerintah daerah itu agak sulit untuk mengembangkan kekayaan alam mereka sendiri dan mengatasi krisis-krisis yang terjadi. Jadi mungkin bisa dikasih otonomi daerah supaya pemerintah daerah bisa membuat sendiri daerahnya menjadi maju dan mengatasi krisisnya. Yang ketiga itu mungkin pendidikan dan kesadaran tentang betapa pentingnya Pancasila mulai dari masa kanak-kanak. Kalau kita sudah mulai bisa pendidikannya Pancasila, walaupun orang yang tidak keluar daerah dia sudah tahu kalau Pancasila itu penting karena Indonesia terdiri atas negara kepulauan yang terdiri atas berbagai macam suku. Jadi mungkin kalau dari awal sudah ditanamkan kesadaran Pancasila, pas besar walaupun dia tidak pernah ketemu orang dari suku lain, dia pasti mengetahui betapa pentingnya Pancasila dan persatuan yang ada. Baik Kak, terima kasih. Baik Kak, pertanyaan pertama, apakah Kakak mengetahui Indonesia sebagai negara kepulauan? Ya, saya tahu. Baik, kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah Kakak bisa jelaskan fungsi Pancasila sebagai pemersatu bangsa Indonesia yang berstatus negara kepulauan itu sudah benar-benar diimplementasikan atau tidak? Menurut saya belum benar-benar diimplementasikan karena masih terjadi beberapa gangguan-gangguan atau ketidaksesuaian dengan Pancasila yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Baik, terima kasih Kak. Apakah Anda mengetahui Indonesia sebagai negara kepulauan? Iya, tentu saja saya mengetahui kalau Indonesia itu negara kepulauan. Pertanyaan selanjutnya, apakah tantangan yang dihadapi rakyat Indonesia dalam menjalankan fungsi Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa yang berstatus negara kepulauan? Menurut pemandangan saya sendiri, masyarakat Indonesia itu tantangannya adalah ideologi lain yang masuk di masyarakat Indonesia kita yang melalui perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Masyarakat Indonesia ini juga kurang memahami apa itu artinya Pancasila secara mendalam, apalagi Pancasila ini di Indonesia itu tidak diimplementasikan secara 100% konkret. Makanya masyarakat sendiri dari mereka lahir di Indonesia sampai mereka bertumbuh di sini, mereka tidak mengetahui benar-benar atau berpribadi benar-benar apa itu Pancasila. Makasih Kak. Sekian wawancara kami dari kelompok 26. Terima kasih.